Kau tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Jangan ganggu aku. Biarkan aku pergi. Benar dugaanku. Lubang ini jalan keluarnya. Dan kalian membiarkan saja jalan itu. Ampun tuanku. Ampuni kami. Kurang ajar. Siapa kau? Bagaimana kalau iblis pencabut nyawa? Haruskah aku menampakkan wajahku untuk pencabut nyawamu? Perempuan lagi? Hah! Mereka tidak ada habis-habisnya. Padahal sudah banyak yang aku bunuh. Ada keberatan apa jika aku adalah perempuan? Seharusnya tidak perlu kau pertanyakan. Sebab perempuan bagi kami adalah wabah yang sangat menjijikkan bagi kami. Iya, aku bisa memaklumi. Karena rupanya orang yang ada di depanku adalah perwujudan dari perubahan. Buruk muka, cermin dibelah. Kau jangan menghinaku. Aku akan membuktikan bahwa kau adalah sampah yang sangat menjijikkan. Pengecut! Sekarang kau sudah aman. Kita akan ke rumahmu. Hei, aku orang baik-baik. Aku akan mengantarmu ke rumahmu. Orang memang sering curiga sekarang ini. Terlalu banyak penjahat berkeliaran. Tapi siapa orang-orang ini? Dan kenapa mereka mengejar-ngejar gadis tadi? Aneh. Sepertinya ini kotoran asap jelaga. Apa yang sedang terjadi di sini? Sebaiknya aku selidiki. Wabah! Wabah! Ada wabah! Ada wabah! 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 Aneh. Wabah apa yang sedang melanda desa ini? Wabah! Tenang semuanya. Ada wabah! Untuk apa kau kemari anak kecil? Ingin menemui ibuku. Diam! Ibumu, bukankah kau sudah tahu bahwa ibumu sudah pasti tidak ada di sini? Tapi ini rumahku. Siapa kalian? Di mana ayah ibuku? Anak kecil, sebaiknya kau pergi segera dari desa sini. Sudah jelas, ibumu tidak lagi di sini. Bahkan rumahmu sudah tidak lagi di kami keluargamu lagi. Tapi ini desaku. Shh. Kamu jangan bilang begitu. Ini bukan desamu. Kamu bukan warga sini. Mungkin kamu pernah mimpi, pernah tinggal di sini. Pergilah. Pergilah! Jangan biarkan kami mati! Tidak, aku mau tetap tinggal di sini. Paksa saja dia pergi. Kita bunuh saja jika perlu. Lebih baik dibunuh.
Kau tidak ada yang tahu. Bunuh! Baiklah. Bawa dia dari sini. Ingat, darahnya jangan sampai tertumpah atas nama desa kita. Bawa! Ayo! Lepaskan! Ayo! Ayo, Wabah! Pergi kau! Ayo, sana. Pergi kau, Wabah! Sana. Wabah! Pergi dari sini. Wabah! Kita bunuh saja Wabah ini! Keluarga Kita kita lagi. bunuh saja dia! Bunuh saja dia. Wabah! Ayo, bunuh. Lepaskan! Habisi saja Wabah ini! Wabah! Habisi saja Wabah ini! Wabah! Kita Habisi bunuh dia. saja! Wabah! Bunuh! Bunuh! Biar penyakit bagi kita! Bunuh Bunuh Wabah. saja dia! Bunuh! 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 Wabah! Bunuh dia! Siapa kau? Akulah wabah itu. Hei, perempuan memang wabah besar. Makanlah. Ternyata perutmu itu besar juga ya. Ini, makanlah. Kupikir kakak adalah dia. Dia? Dia siapa maksudmu? Yang membawa semua perempuan di desaku ke tambang itu. Menurutmu, dia adalah pimpinan dari tambang itu? Entahlah, cuma sekali aku melihatnya. Dan dia selalu memakai topeng emas berwajah pria. Aneh sekali. Sepertinya kita sedang dihadapkan oleh persoalan identitas. Besok, aku akan selidiki apa yang sedang terjadi di desamu ini. Tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu mengenai desa ini. Bagiku, pilihan kalian tidak masalah. Tapi satu hal yang harus kalian pahami. Pandangan kalian terhadap wanita terlalu picik. Kami bukanlah pembawa wabah. Aku juga tahu. Dan aku tahu soal ramalan itu. Ramalan apa yang kau maksud? Kembang semerbak memerdekakan kami. Terus terang, aku merasa terhina. Tapi sudahlah. Kedatanganku kemari adalah untuk menanyakan orang yang selalu memakai topeng emas pria. Siapa dia? Sulit untuk dijelaskan. Aku tidak akan sanggup menjelaskannya. Aku bisa membantu. Bunuhlah aku. Itu yang terbaik buatku. Aku tidak akan sanggup mengatakan siapa dia sebenarnya. Noto! Noto! Siapa dia? Dia pasti menemui orang yang kau tanya itu. Dan pastinya dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat menarik. Kenapa kau tega melakukan itu, Noto? Kau sudah mengganggu tidurku. Berita yang kau bawa harus penting.
Soal ramalan itu, Banyak sekali ramalan yang ada. Tapi tidak semua ramalan patut didengar, bukan? soal perempuan itu, Kemang Semerbak memerdekakan. Siapa yang kau maksud dengan ramalan itu? Dia sangat sakti, dia maha dahsyat. Dan kau jatuh cinta pada perempuan itu. Aku tidak suka perempuan. Kalau begitu kenapa kau tidak bunuh saja perempuan itu? Biar kita buktikan apa dia perempuan yang dimaksud dalam ramalan itu. Aku, Kau tak sanggup membunuh perempuan itu. Lantaran kau memang mencintai wanita itu. Dengar! Pemuda ini sedang jatuh cinta dengan perempuan itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! jangan. Bunuh! Jangan bunuh aku. Aku cuma membawa berita ini. Kau tidak perlu memberitahu kemari, goblok. Seharusnya kau bunuh perempuan sundal itu. Kau hanya membuang-buang waktuku saja. Lepaskan! Lepaskan! Kalian juga ingin menikmati kelinci hasil buruanku. Kami bukan seperti yang kau kira. Apa maksud kalian? Kalian tidak suka kelinci? Bukan. Kami bukan pecinta sama jenis. Aku tidak mengatakan itu salah. Kami hanya ingin tahu, supaya jelas semuanya. Jelas untuk apa? Kedatanganku ke desa ini bukan untuk mengubah tradisi. Dan yang kau lihat, bukanlah tradisi kami. Kalian bermaksud melawan apa yang sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Kami akan tetap melawan apapun penyebabnya. Bantulah kami, kalau memang kedatanganmu disertai niat yang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas kekuatannya melebihi kami. Kalau aku menolak, Itu pilihanmu. Kami tidak bisa memaksa. aku harus menolak. Tapi kau kelihatannya peduli. Sama sekali tidak. Aku hanya peduli pada anak kecil yang diusir dari desa ini. Kau akan tahu lebih daripada itu. Lakukan apa yang menjadi cita-cita kalian. Jadi usaha kami sia-sia. Baiklah, kami tidak suka memaksa. Akhirnya kau datang juga, kakak. Tadi aku bertemu beberapa orang. Sekarang kau makanlah. Kau percaya dengan ramalan itu? Aku sering berpikir, akulah yang dimaksud oleh ramalan itu. Mungkin semua perempuan di sini seperti itu. Makanya cuma ada laki-laki. Apa yang sedang kakak pikirkan? Kakak sedang menunggu. Maksud kakak? Mungkin besok kita akan mendapat kabar. Sekarang kau makanlah. Kakak akan berjaga-jaga. Apa aku keterlaluan tidak membantu mereka? Kenapa tiba-tiba aku merasa harus menunggu beberapa saat sebelum bertindak? Kakak, izinkan aku ikut denganmu ya. Adik manis, perjalanan kakak sangat berbahaya untukmu. Untuk sementara, kau tinggal di sini dengan penduduk yang kakak kenal baik hati. Kakak mau kemana? Kakak akan mencari tahu tentang orang tuamu dan tentang topeng emas yang waktu itu kau lihat. Dia ternyata perempuan, sama seperti kakak. Kakak percaya atas apa yang kau lihat. Karena itu, kakak akan mencari tahu apa yang terjadi di desamu ini. Mungkin jika Dewata mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Noto! 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 Pergilah, jauhi kami. Jangan bawa wabah ke desa ini. Sudah cukup kami menderita. Pergi! Kau terlalu penakut. Semua orang terlalu penakut. Kalau topeng emas penyebabnya, dalam beberapa hari ini, akan kubunuh dia. Terserahlah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Pergilah dari desa ini, jauh-jauh. Baik, aku akan pergi.
Tapi setelah aku menyaksikan pemakaman kekasihmu ini, satu hari aku akan tahu apa yang menjadikan desa ini begitu bebal. Kurang ajar. Keluar kau, jika masih punya nyali. Rupanya 2 orang berjiwa kerdil yang takut memperlihatkan wajahnya. Kami adalah si kembar perdana. Kami tidak takut menunjukkan wajah kami. Hanya saja, wajah kami terlalu mahal untuk perempuan sundal macam kau. Lebih baik aku perempuan sundal yang berani menampakkan wajahnya dengan apa adanya, daripada kalian yang mengaku sok suci, namun tidak ada yang tahu bahwa wajah kalian itu penuh borok. Terserah apa katamu. Kedatangan kami hanya untuk menggantung kembali mayat itu. Sinting, kalian berdua memang benar-benar bejat. Sebelum kalian menggali kuburan ini, kalian berdua sudah kukirim ke neraka. Pindah raga yang sangat luar biasa. Siapakah dalam semua ini? Bukankah ramalan itu berbicara tentang aku? Kenapa bisa ada perempuan yang datang dan memiliki kesaktian seperti di dalam ramalan itu? Apakah aku salah menafsirkan? Tidak. Aku tidak salah tafsir. Kekuatanku lebih besar dari perempuan itu. Dan aku tidak terkalahkan. Ada wabah. Ada wabah, Kang. Maaf, aku tidak menjual pada perempuan. Kami hanya melayani pembeli laki-laki. Bagaimana jika aku membelinya untuk ayahku? Sebaiknya ayahmu yang datang dan membelinya kemari. Balik! Balik! Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkaplah kalau bisa. Jangan lari! Kejar Maling! Itu dia. Ayo, tangkap. Berani kalian? Kalau berani, ayo lawan aku. Maling. Maling itu Maling, bukan. ayo jangan takut. Dia cuma anak kecil. Ayo. Hei, Kepung dia. Ayo. Ayo, mulai kemana kau? Apa kalian belum pernah bertemu dengan makhluk yang namanya perempuan? Wabah sudah dimulai. Perempuan bandel, harusnya kau dipasung di rumah. Kenapa mesti takut? Yang mestinya takutkan adalah kita, perempuan. Dari mana kau tahu kalau aku perempuan? Gampang saja. Aku kan juga perempuan. Aku tahu gelagat perempuan seperti apa. Kenapa kau ingin menyamar sebagai laki-laki? Tapi aku ingin menjadi laki-laki. Kau tidak ingin seperti ibumu? Tidak, jika harus kerja paksa di tambang itu. Kerja paksa? Apa maksudmu? Sudah kuduga, kakak adalah orang baru di sini.
Makanya kakak nekat menjadi diri sendiri saat belanja tadi. Separah itukah? Sehingga kita harus menyembunyikan identitas kita? Perempuan dianggap wabah di desa ini. Itu yang kami tahu. Sehingga perempuan harus dijadikan pekerja paksa di tambang. Begitulah. Aku cerdas. Mereka semua tertipu. Mereka kira aku ini anak laki-laki Badung. Penyamaranmu akan terbongkar. Paling tidak aku masih punya harapan. Harapan apa maksudmu? Bahwa kakak akan membebaskan kami. Aku membebaskan kalian. Ada ramalan lama yang bilang bahwa kembang semerbak memerdekakan kami. Dan kau kira akulah kembang semerbak itu? Karena kakak bukan perempuan biasa. Sayang, semua laki-laki tidak ada yang percaya dengan ramalan itu. Maksudmu, semua laki-laki di desa ini jadi buta karena persoalan perempuan? Ramalan itu dianggap hanya isapan jempol. Karenanya, mereka menentang setiap perempuan yang menganggap ramalan itu benar. Termasuk ibuku. Mereka? Maksudmu, semua laki-laki yang ada di desamu? Laki-laki di desaku semuanya pengecut. Ternyata semuanya takut kepada mereka yang sekarang ini menguasai tambang kami. Kenapa harus takut? Kalau tidak ingin mati konyol, silakan saja melawan. Silakan saja percaya pada ramalan itu. Silakan saja menikah dengan perempuan. Maksudmu, penguasa tambang itu melarang laki-laki menikah dengan wanita? Kau masih ingat jalan menuju ke tambang itu? Kita akan menghancurkan penguasa sesat di sana. Rupanya kau Bengawan Sahid. Apa kau sudah menemukan sayembara untuk membunuhku? Lasmini Kembang Gunung Lawu, masih saja kau memandangku orang hina. Kau sama sekali tidak memandang kehebatanku. Sama sekali tidak begitu. Kaulah yang terlalu merendah. Sehingga menganggap kerjaan sebagai pembunuh bayaran. Sangat menjijikkan. Aku hanya mengejar uang. Apakah penguasa tambang di daerah ini yang mengadakan sayembara itu? Rupanya kau sudah tahu banyak, Lasmini. Pantas saja, harga kepalamu mahal sekali. Karena semua itu sepadan dengan kesombonganmu. Aku menamakannya dusun tepi sungai. Semua laki-laki? Di sana tidak ada anak perempuan. Masih ada? Kau tidak percaya? Aku senang ke sini. Mereka sangat baik. Nyi Nalapati, Ki Darmala. Cucuku, kau pasti bikin ulah lagi. Aku datang bersama pendekar sakti. Masuklah. Ayo kak, benarkan kataku. Silakan. Maaf kalau kedatanganku mengganggu. Apa yang baru dibilang, Nyi? Aku ragu kalau kita bisa selamanya di sini. Dia tidak akan membunuh kita. Kita yang menolongnya. Aku tahu. Makanya cuma kita yang dibiarkan hidup berpasangan. Lelaki dan perempuan. Tapi, apa Topeng Emas tidak akan membunuh kita jika tahu siapa perempuan itu? Kakak. Kakak tidak bermaksud jahat. Lebih baik kau menurut. Sekarang kita pergi. Kedipkan mata 2 kali. Jika pertanyaanku benar.
Setelah jauh, aku akan melepaskan totokanmu. Paham? Setelah ini, kita pergi ke barat. Bukan. Kita pergi ke timur. Ke utara, menyeberangi sungai. Kau paham maksud kakak, kan? Sekarang kita ke selatan. Lalu buat apa kita ke sini? Dasar anak nakal. Buat apa kita pergi jauh-jauh? Kalau ternyata kita harus balik lagi. Ampun, Kak. Ampun. Aku cuma ingin berkunjung saja kok. Lagi pula, kakak bisa menjaga aku. Dasar nakal. Jangan diulangi lagi. Kita harus secepatnya menemui ayahmu. Ampuni kami. Kami tidak menduga kalau begini jadinya. Aku melihat mereka tidur. Iya. Kalian hanya membuang waktu saja. Ampunilah kami. Bukankah kami sudah bermaksud baik? Kali ini adalah kegoblokan. Dan aku tidak bisa membiarkan kalian. Tapi istrimu sudah mengkhianati kita. Dia sudah melepaskan musuh kita. Kau bunuh dia. Nyawamu aku tanggung. Jangan. Aku tidak bersalah. Ampun. Kami tidak bersalah. Bunuh cepat. Atau kau kubunuh. Jangan, Kanda. Jangan lakukan, Kanda. Jangan. Maafkan Kanda, Dinda. Dinda. Kau sudah membunuh istrimu yang tidak bersalah. Tapi, bukankah kau yang bilang? Kau sudah tidak berguna lagi sekarang. Kau sudah lemah. Dasar orang-orang goblok. Kenapa tiba-tiba kau bersikap misterius? Ayahku dulu juga dimangsa oleh ular itu. Kalau ayahmu rakyat biasa dan tidak memiliki ilmu yang tangguh, pasti dia sudah menjadi santapan makhluk itu. Kesaktian ayah sama seperti kakak. Menarik sekali. Kalau kau memang ingin mencari dia, kenapa tidak kita cari sekarang? Soal tambang itu, mungkin dia tahu banyak tentang tambang itu. Kau masih ragu? kakak harus janji. Jika kakak bertemu ayahku, kakak harus membunuhnya. Membunuh ayahmu? Kakak akan paham maksudku. Sudah sampai? Sepertinya kita tersesat. Tersesat? Kau ragu kita akan berhasil? Aku ragu kita akan selamat melewati hutan ini. Apa sebaiknya kita cari jalan lain? Tidak ada jalan lain. Ini jalan satu-satu yang aku tahu. Kita lewat jalan ini. Inikah yang kau takuti?
kau sudah mengalahkannya. Bukan. Aku mendengar suara suling. Seseorang memanggilnya pulang. Ayo. Inikah hasil perbuatan ayahmu? Entahlah, waktu itu aku masih terlalu kecil untuk tahu banyak. Apa kesalahan mereka? Hanya ayahku yang tahu kenapa mereka semua dibunuh. Dia ayahku. Orang memanggilnya Empu Atmajaya. Salam hormat. Maaf jika kedatanganku mengganggumu. Sudah lama sekali hutan ini tidak dikunjungi oleh manusia. Sehingga hutan ini begitu lapar. Jangan buang-buang waktu. Bunuh saja dia sekarang. Kau masih belum bisa melupakan ibumu. Aku tidak bisa melupakan ayahku yang telah membiarkan istrinya ditangkap. Semua ini adalah kesalahanmu. Tidak ada yang bisa mengubah kehendak Dewata. Kenapa kau tidak bunuh saja Dewata yang telah mempermainkan manusia? Anakku, kau tidak tahu apa yang kau ucapkan. Maaf, bukan maksud aku untuk mencampuri urusan kalian. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi di desa kalian. Pekerjaanku adalah menerjemahkan gerak bintang dan juga benda-benda angkasa. Semuanya aku padukan dengan tulisan-tulisan para leluhur. Hingga tiba satu lontar mengenai ramalan akan datangnya seorang perempuan, pembebas kaumnya. Kembang Semerbak memerdekakan kami. Sayangnya, ramalan itu banyak disalah tafsirkan. Digunakan untuk banyak kepentingan pribadi. Salah satunya disalahartikan oleh istriku. Ibuku tidak bersalah. Ibuku hanya menganggap bahwa ramalan itu telah tiba pada penggenapannya. Di mana perempuan memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Dalam hal mempelajari ilmu alam, ilmu silat, dan ilmu tata bumi lainnya. Bersama ibu-ibu di desa, kami membentuk perkumpulan kaum ibu. Dan mereka berjasa besar karena telah menemukan sumber alam tak ternilai harganya. Ada kandungan alam di desa ini yang berguna sebagai sumber tenaga selain matahari yang kita miliki. Dan sekarang tamak itu dikuasai oleh kekuasaan jahat yang akhirnya menangkap ibuku juga. Ibumu sudah digantung di pepohonan itu. Semua salahmu. Harusnya ramalan itu kau pahami sendiri. Tidak usah dikejar. Tindak tanduknya mirip ibunya. Sering meledak-ledak. Bahkan kadang tidak bijaksana. Ibu. Ibu, aku akan membebaskanmu dan menguburkanmu dengan layak, apapun resikonya. Lepaskan! Kita harus kejar Badu. Dia pasti lari ke desa. Perasaanku mengatakan, dia diculik oleh penguasa tambang itu. Tidak mungkin. Dia pasti kembali ke desa. Kau benar-benar sudah tidak peduli dengan keluargamu. Ramalanku hanya untuk ramalan-ramalan hidup manusia. Kita tidak mungkin mengubah apa yang sudah ditetapkan Dewata. Aku bukannya anti pada ramalan. Tetapi manusia harus berjuang dalam hidupnya. Tidak tergantung pada pergerakan bintang-bintang. Kenapa? Apakah ada yang hilang, bapak-bapak? Sudah kuduga.
kau menggunakan taktik lama. Menyerahlah, Lasmini. Kau tidak akan dapat meloloskan diri. Semua pendekar persilatan sedang mencarimu. Semua pendekar? Apa yang kalian maksud? Bukannya pendekar komersil pencari harta? Yang kerjanya memburu orang-orang tidak bersalah demi uang dari penguasa lalim? Terserah apa katamu, Lasmini. Jika menurutmu kebenaran masih dapat ditegakkan, itu adalah hakmu. Jika menganggap kami rendah, itu juga hakmu. Dan sekarang, kami akan menuntut hak kami, yakni membunuhmu. Lumayan juga ilmu kalian. Tak kusangka ternyata semua pengejarku adalah pendekar-pendekar sakti. Menyerahlah, Lasmini. Dan biarkanlah kami mendapatkan upah atas kepalamu. Langkahi dulu mayatku. benar-benar goblok. Kalian tidak berharga. Ampuni kami. Jangan bunuh kami. Benar. Beri kami kesempatan untuk membunuh Lasmini. Kesempatan yang kuberikan hanya satu kali. Berhubung kalian gagal menggunakan ilmu kalian, lebih baik ilmu kalian kulebur. Kujadikan obat suamiku. Ampuni kami. Kumpulkan abu ini ke dalam tembikar. Aku membawakan vitamin untukmu. Setelah abu begoan sahid, mestinya kita bunuh monyet kecil yang membuat wajahmu tambah parah. Sepertinya kita tidak mungkin merubah ramalan itu. Kanda, aku adalah penggenap ramalan itu. Akulah kembang semerbak yang dimaksud ramalan itu, bukan dia. Energiku di bumi ini sudah hampir habis. Tenanglah Kanda, semua ini sudah diatur oleh Dewata. Kanda lihat sendiri. Jika bukan aku yang dimaksud oleh ramalan itu, tentunya kita tidak akan bertemu. Kembang semerbak memerdekakan kami. Kanda memberikan ilmu pengetahuan bangsa Kanda. Sedangkan aku mengabdikan ilmu itu untuk bangsaku. Lepaskan aku! Biarkan aku masuk! Hak istimewamu bisa aku batalkan, asal kau tidak membuat keonaran dan menuruti perintahku. Aku tidak suka diperintah. Dan kau bukan apa-apa untukku. Oh, begitu. Kau memang anak yang patut dibanggakan. Itu sudah jelas. Karena itu lebih baik kau bebaskan aku. Kenapa kau tidak kerasan tinggal di sini? Bukankah istanaku ini lebih dari yang dimilikiku desa manapun atau raja dari negeri manapun? Mereka tidak kejam seperti kau. Begitukah? Aku tidak yakin kalau kau tidak kerasan tinggal bersamaku. Kau masih mengenali aku, bukan? Siapa kau?
ini semua demi kebaikanmu, Banu. Mau pesan apa? Katakan, apa mau kalian? Kau tidak mungkin mengalahkannya. Kau pasti membutuhkan bantuan kami. Apa yang kalian miliki? Kami memiliki tekad. Termasuk perempuan yang bersama kalian. Aku Purbaya. Aku tidak rela membiarkan kaum perempuan ditindas. Aku Sulistyo. Aku tidak rela melihat manusia dihancurkan oleh makhluk. Makhluk? Kami mendengar selintingan berita bahwa penguasa tambang ini memiliki ilmu yang tidak bisa dimusnahkan. Adakah bukti yang kuat untuk itu? Bukti tidak ada, tapi kami memiliki saksi mata. Semuanya berhubungan dengan ramalan. Sama sekali tidak. Tapi kamilah yang menghubungkan ramalan tentang pembebasan itu. Kau mengetahuinya dari Atmajaya? Lama sebelumnya kami sudah mendengar. Setiap masa pasti memiliki pahlawannya sendiri-sendiri. Awalnya begitulah pemikiran kami. Tapi mereka datang dan berbuat semena-mena. Akhirnya kami sadar bahwa ramalan itu benar. Menurutku ramalan itu ada benarnya juga. Tapi itu tidak berlaku untuk orang tertentu. Melainkan semua yang mau berjuang demi kemanusiaan. Ya, paling tidak memerdekakan dirinya dari kebodohan. Memperjuangkan persamaan hak kaum perempuan. Satu hal yang pasti. Perjuangan tidak akan berhasil tanpa ada yang memulai. Dan sekarang, kalian telah memulainya. Ibu keterlaluan! Suatu hari nanti kau akan berterima kasih. Pembebas itu sudah datang. Ayahmu pasti tidak percaya kalau aku pembebas itu. Setan itulah sebenarnya yang mengubah ibu jadi seperti ini. Tahan ucapanmu. Jangan coba-coba kurang ajar. Aku memiliki pemikiran yang lebih maju dari kaum sejamanku. Tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka menganggap aku merusak adat nenek moyang kita. Tidakkah kau lihat sendiri bahwa tambang ini dapat memakmurkan seluruh rakyat negeri ini dari generasi ke generasi, dan kita tidak akan hidup melarat lagi. Aku benci ibu. Kau bukan ibuku. Jangan paksa ibu untuk membunuh anak kandung sendiri. Kalau hal ini terpaksa, aku akan melakukannya. Kelihatannya kau gelisah. Kenapa? Aku tidak percaya sebetulnya. Penguasa biasa menggunakan simbol untuk menaklukkan rakyatnya. Aku juga tidak percaya, termasuk soal ramalan itu. Semuanya hanya pekerjaan penguasa yang ingin terus berkuasa. Tapi aku percaya soal ramalan itu. Terlalu membesar-besarkan persoalan. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Teruslah bersama kami. Dan kita bangun negeri bersama-sama untuk keluar dari penguasa yang zalim. Aku bukanlah perempuan yang senang menetap.
dan mewujudkan mimpiku di satu tempat. Lasmini, sudah sepantasnya aku memikirkan seorang pendamping. Maaf kalau ucapanku mengganggu perasaanmu. Kita bergerak sekarang. Aku sudah gak tahan. Jika gas emas itu tidak aku hirup, aku akan mati. Bertahanlah, Kanda. Aku akan membawakannya padamu. Perempuan itu datang membawa pasukan. Untuk apa kau laporkan padaku? Kau tahu tugasmu. Perempuan itu. Sabar, Kanda. Percayalah kepada Dinda. Ramalan itu milik Dinda, bukan milik perempuan itu. Bagaimana jika dia tahu keberadaanku? Suatu hari nanti, bukan hanya perempuan itu yang harus tahu, tapi semua umat manusia harus tahu bahwa jasa bakti Kanda terhadap negeri ini amat besar. Bertahanlah, Kanda. Tenanglah, aku akan menghabiskan perempuan jalan itu.
akhirnya aku bertemu juga dengan penggenap ramalan itu. Jika kau menganggapnya begitu, aku tidak bisa membantah. Aku merasa hari ini adalah hari kematianmu. Kau sudah dipengaruhi oleh ramalan itu. Asal kau tahu saja, akulah penggenap ramalan itu. Dan akulah yang akan membawa kemerdekaan bangsa ini. Dengan menangkapi dan membunuh semua perempuan? Itu cuma sambilan saja. Kau tahu, aku sengaja membunuh semua perempuan di negeri ini supaya tidak ada yang menggenapi ramalan itu. Tentunya aku yang menggenapi ramalan itu. Dan kau lihat sendiri bagaimana aku menggenapinya. Ternyata aku boleh juga. Ini. Jangan kurang ajar. Kau sungguh membuatkan seperti ayahmu. Ayah adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan dan hidupnya dihabiskan untuk itu. Tapi ibu sudah memalukan diri ibu sendiri dengan melacurkan kepada makhluk ini. Kanda! Kanda! Jangan tinggalkan aku, Kanda. Apa yang terjadi? Itulah makhluk yang dilihat oleh ayahku puluhan tahun lalu. Dia bukan makhluk. Dia hanya manusia yang sakit parah di wajahnya. Siapa orang di balik topeng emas itu? Dia adalah ibuku. Rupanya ibumu telah menemukan ilmu pengetahuan dan kebaikan untuk umat manusia. Sehingga dia membangun tambang ini. Kalian semua harus mati. Kalian semua telah menolak ilmu pengetahuan yang akan membebaskan kalian.
Ibu jangan mati, Bu. Jika kita menyalahgunakan ramalan, hasilnya adalah kehancuran. Walaupun aku tidak bisa menatap kecantikan wajahmu, tapi aku bisa merasakan kebaikan dan kecantikan hatimu, Lasmini. Kau telah membantu membuka tabir ramalan ini. Adakah ramalan untuk kita berdua, Lasmini? Setelah semua ini lewat, kau pasti akan berubah pikiran. Kau pikirkan saja ini dulu, sebelum mengumbar janji. Ibu! Tunggu, Lasmini. Lasmini!